Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maika Irfan Setiawan dengan NIM 053237019 dari Prodi Sistem Informasi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengerjakan salah satu tugas dari mata kuliah berpraktik saya, yaitu analisis dan visualisasi data. Baik, mungkin saya akan lanjut ke pengerjaan tugasnya. Di sini ada sebuah data, kemudian diminta untuk menghitung rata-rata kecepatan, rata-rata jarak, dan standar deviasinya. Baik, pertama saya akan melakukan impor data dari Excel yang telah dibagikan pada e-learning. Di sini. Ya, karena ini di bagian headingnya masih tertulis tabel tugas dan bukan nomor kecepatan, maka saya akan skip satu row sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Baik, kemudian saya impor sesuai dengan nama filenya menjadi tabel tugas 1. Baik, untuk tugas pertama pada nomor 1 yang A, yaitu mencari rata-rata kecepatan mobil. Untuk mencari rata-rata kecepatan, saya akan menggunakan rumus min. Kemudian table, tugas 1. Kemudian tadi yang diminta adalah rata-rata kecepatan mobil, kecepatan, dan hasilnya adalah 17,5 untuk kecepatan rata-rata kecepatan mobil. Kemudian yang kedua adalah rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Seperti tadi, hanya saja ini diganti dengan jarak. Jangan lupa diberi kurung karena tadi terhapus kurung untuk yang ini, sehingga rata-rata untuk jaraknya yaitu 42,28. Kemudian diminta mencari standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Saya akan menggunakan rumus standar deviasi yaitu SD, kemudian memanggil data yang tadi, kemudian kita pilih jarak. Saya akan konfirmasi kembali, ya betul jarak. Baik, dan hasilnya adalah untuk standar deviasi jarak tempuh mobil yaitu 24,76505. Baik, kemudian saya akan lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan tabel nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Scatter plot. Untuk membuat scatter plot, tentu saja saya akan menggunakan rumus plot. Kita panggil nama datanya, kemudian tidak lupa memilih kolomnya karena dia ada di kolom 2 dan 3 datanya. Kemudian saya akan beri nama yaitu scatter plot kecepatan dan jarak. Kemudian untuk sumbu X nya akan beri kecepatan dalam kurung kilometer per jam sesuai ini. Kemudian untuk ILF nya saya akan gunakan jarak kurung meter. Kemudian untuk tipenya saya akan pilih yang PCH 10. Untuk colornya, warnanya saya akan pilih warna coklat ya. Nanti kita coba apakah berhasil dan masih lupa diberi sama dengan
dan hasilnya seperti ini. Ya, seperti kita lihat di sini ada datanya. Data awal itu di 42 dan 410. Di sini kurang lebih ya ini mungkin 10 karena di tengah-tengah. Kemudian ada 74 dan 720. 74. Nah, ini pas 720. Ini untuk kalau dari interpretasinya yang bisa saya simpulkan dari sini, kecepatan mobil ini dia dimulai dari kecepatan rendah, kecepatannya, kemudian dia berhasil menempuh jarak tempuh yang agak jauh, kemudian di saat dia sudah berganti kecepatan, dia akan mengalami penurunan jarak dari kecepatan sebelumnya, kemudian dia akan naik kembali dan dia akan turun lagi di saat akan pergantian dan dia akan naik lagi. Itu yang bisa saya tangkap interpretasinya dari sini, dan kebanyakan itu memang di antara rentang 0 sampai 20. Di sini kecepatan yang sering diulang. Baik, kemudian saya akan lanjut membuat tadi interpretasinya sudah ya. Interpretasi sudah, kemudian saya akan membuat histogram untuk data kecepatan. Dan ini hanya kecepatan. Untuk membuat histogram saya menggunakan fungsi his. Saya panggil tabel tugasnya, kemudian kita pilih kolom kecepatan karena yang diminta kecepatan ya, kecepatan mobil. Kemudian kita beri nama di sini, beri nama dia histogram data kecepatan mobil. Kemudian untuk xlab-nya kita beri nama kecepatan seperti di atas tadi, kecepatan dalam kurung kilometer per jam. Kemudian untuk ylab-nya akan saya beri nama frekuensi. Kemudian saya akan menggunakan warna merah di sini dan menggunakan warna garis hitam. Baik, saya coba dan hasilnya seperti ini. Seperti yang kita lihat di scatter plot tadi yang menunjukkan bahwa 0 sampai 20 ini kebanyakan di situ, di histogram pun seperti itu. Di tempat tertinggi yang sampai mencapai puncaknya ini frekuensi terbanyak berada di antara kecepatan 0 sampai 20 km per jam. Itu untuk interpretasi atau kesimpulan saya mengenai hasil dari histogram data kecepatan mobil. Kemudian di sini Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata ujian kelas 75 dan standar deviasi 70. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi. Itulah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Supaya lebih mudah, di sini akan saya beri tanda dulu. Data TK. Di sini kita tahu nih nilai
matematikanya Thomas itu 80. Ya, untuk di sini ya, matematikanya 80. Kemudian kita tahu rata-ratanya itu 75. Min MTK itu 75. Kemudian kita juga tahu bahwa standar deviasinya itu di 10. Kemudian saya akan beri lagi di sini data bahasa Inggris. Di sini untuk nilai bahasa Inggris, kita tahu bahwa nilai bahasa Inggrisnya Thomas itu 75. Kemudian untuk rata-ratanya di 70. Dan untuk standar deviasinya di angka 8. Oke. Baik, di sini sudah muncul semua datanya. Rata-rata bahasa Inggris 70, rata-rata matematika 75, standar deviasi bahasa Inggris 8, standar deviasi matematika itu 10. Di sini diminta untuk menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Di sini untuk mendapatkan mencari ragam koefisien koefisien keragaman, maka saya akan membuat suatu objek baru, yaitu ragam TK. Ini nanti yang akan munculkan. Untuk rumusnya sendiri yaitu seperti yang telah disampaikan, yang sudah saya baca-baca. Untuk mencari koefisien keragaman itu rumusnya itu standar deviasi dibagi dengan rata-rata, kemudian dikalikan dengan 100. Sebenarnya jadi seperti ini hasilnya, 13,3333. Kemudian untuk ragamnya koefisien ragamnya bahasa Inggris, di sini saya beri lagi ragam King. Di sini sama seperti tadi, hanya saja ini kita menggunakan standar deviasi bahasa Inggris, kemudian minnya rata-ratanya bahasa Inggris dikalikan dengan 100. Dan untuk bahasa Inggris koefisien keragamannya adalah 11, segini. Kemudian untuk menampilkannya di sini, saya akan gunakan perintah cat. Kemudian di sini saya akan beri tulisan koefisien keragaman matematika adalah, dan saya akan panggil ragam MTK di sini. Kemudian untuk lebih menambahkan penambahan lagi, kita beri persen di sini. Beri persen. Baik, kita coba. Koefisien keragaman MTK adalah 13,33%. Ya, sama seperti ini. Kemudian untuk menampilkan yang bahasa Inggris juga kurang lebih seperti itu. Di sini hanya diganti dengan ragam Bing. Maka hasilnya akan menjadi koefisien keragaman bahasa Inggris adalah 11,42857 sesuai dengan yang ada di sini.
Ya, mungkin itu saja untuk laporan praktikum pada mapel berpraktik saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang perlu dikoreksi atau yang perlu diperbaiki, saya mohon kepada Tuton untuk memberikan saya petunjuk atau arahan agar saya bisa segera memperbaiki tugas ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.